Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamun alaika ya Rasulullah. Para pejuang ilmu, ya, mahasiswa, mahasiswi IBM Asmi, Ikom semester 2. Semester 2 semester 1 kalian ini. Dua, Pak. Dua, Pak. Karena ada yang campuran juga. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi oleh Subhanahu wa taala nikmat sehat walafiat. Sehat itu badannya, kalau afiat itu kantongnya. Jadi kalau sehat walafiat, badannya sehat, kantongnya sehat. Dan mahasiswa saya semuanya badannya sehat, kantongnya sehat. Amin. 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 Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan tidak terukur, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Mintain mukira salawat, tidak lupa lagi kita kepada Nabi besar, yang dibesarkan oleh yang Maha Besar, beri syafaat, penolong umat di hari kiamat, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berumatnya minaz zulumati ila nur. Baik, bagi kita awali pertemuan surat Al-Fatihah. Semoga perkuliahan kita ini dapat bermanfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bikin lana walidaina amin. Baik, sebelum saya melanjutkan ya untuk pada hari ini, kita sedang mengucapkan minal fa'idin wal fa'idin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, siyamana wa siyamukum kullu amin wa antum bi khairin. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama saya menyampaikan perkuliahan, ada keterangan saya, ada sindiran saya yang tidak terkait di hati kalian, mohon dimaafkan. Demikian dengan kalian yang sudah ada kesalahan juga sudah saya maafkan. Ya, lagi Dwi ya yang belum siap, udah saya maafkan, tenang saja. Ya. Tenang, saya sudah berpikir pasti nih, pasti nanti ketika perkuliahan dimulai akan ada mahasiswa yang mungkin ya, dipersiapkan Pak, tapi mungkin sekarang sedang silaturahim, baru pulang dari kampung, baru mudik ya, terus silaturahim ke keluarganya, jadi belum sempat bertemu dengan sebagainya. Dalam bahasa Inggrisnya man supposes but God disposes, dalam bahasa Arabnya an-nas bitafkir wallah bitadbir. Ya. Jadi manusia hanya bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Ini dalam konteks kecil ya, konteks itu presentasi. Kalau dalam konteks luasnya, nanti konteks apa pekerjaan kamu. Kamu rencana kamu lulus S1, melamar kerjaan di suatu perusahaan yang besar, kamu diterima punya jabatan, itu rencana kamu. Ya. Tapi kalau rencana Allah kalian lagi. Jodoh juga begitu. Ya. Kamu hanya bisa merencanakan, hanya bisa menentukan. Rencana kamu, karena kamu semester 2, ya, ada yang dilirik lah nama usia kamu usia ini kok usia remaja ya. Terus dari semester 2 wah deket nih sampai nanti semester akhir lulus dekat pada jaminan kamu akan jodohnya dengan dia, belum tentu ya. Jadi nanti jodohnya sama yang lain. Oke. Baik, sebelum dimulai perkuliahan saya ingin mereview berapa ya ini terkait masalah UTS kemarin ya. Jadi saya sudah meriksa UTS kalian semua. Sebenarnya ini bukan tugas saya, tapi harus saya sampaikan. Pertama, yang kamu harus tahu bahwa kamu ini semester 2 dan kamu itu berada dalam dunia akademik. Dalam dunia akademik itu tidak ada bahasa singkatan. Ya. Sekali lagi, dalam dunia akademik tidak ada bahasa singkatan. Contoh, kalau yang ya tulis YANG. Ini saya masih menemukan yang itu tulisannya disingkat YG. Nggak ada itu. Ya, YG itu bahasa WA, bahasa SMS. Ya. Kalau yang tulisnya lengkap YANG, pakai G ya, dan pakai K belakangnya. Pakai K antar namanya lain lagi ya. Ya. Jadi tolong ini YANG ini tulisnya, jangan YG. YG itu bukan ejaan yang disepakati, tidak. Ejaan yang disepakati itu contoh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau NKRI namanya. Ada lagi juga
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam SAW, Allah Subhanahu wa taala SWT, itu udah mafhum, udah sesuai dengan EYD. Tapi kalau kalimat-kalimat yang ya terus ya apa itu kamu cuma IT, atau masing-masing kamu cuma tulis masing 2 kali, itu nggak ada dalam dunia akademis, itu nggak ada. Masing-masing tulis masing-masing. Ini saya banyak menemukan kalimat-kalimat singkatan yang tidak umum dan tidak digunakan dalam EYD. Oleh karenanya tolong saya minta untuk kedepannya yang kamu UAS jangan seperti itu lagi. Ya, jadi dalam dunia akademis ya kamu willy-nilly, kamu mau nggak mau harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya, jangan menulis karya ilmiah dengan singkatan atau bahasa-bahasa yang tidak baku. Ya, itu tidak baik. Ini saya jelaskan agar nanti kamu tidak terbawa ketika sampai semester 8 ya. Semester 8 kamu udah bikin skripsi, dan itu nggak boleh salah. Zero mistake itu. Saya ketika dulu S1 salah nulis, saya masih ingat. Ya, secara prosedur itu kan yang benar. Saya nulisnya secara produser. Jadi antara prosedur sama produser ini kan beda ini. Habis itu jadi bahan itu sama penguji saya. Artinya jangan terulang sama kalian ya. Jadi tolong dari sekarang ya, untuk terbiasa menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah dan bahasa-bahasa yang singkatannya itu bisa dipahami. Ya. Jadi jangan pakai singkatan-singkatan yang nggak jelas, atau bahasa-bahasa prokem. Misalnya kalau bahasa orang tua ganti bokap nyokap. Kalau ketemu, gimana kabarnya bonyok? Bonyok siapa yang bonyok? Ternyata bokap nyokap. Nah, ini kan bukan bahasa yang baku. Ya. Di rumah lu ada pembokat nggak? Nah ini nggak bagus dalam dunia akademis. Oleh karenanya nanti saya minta di UAS besok jangan ada bahasa singkatan. Mulai sekarang kamu bedakan antara bahasa WA dengan bahasa dalam dunia akademis. Ya, oke. Nah, itu yang harus saya jadi koreksi saya buat kalian. Untuk pemahaman esensi jawaban kamu sangat bagus. Ya. Saya lihat pemahamannya di atas 70%, ya, sehingga materi saya sampai kepada kalian. Ya. Ingat, untuk agama ini nggak cukup hanya dengan 6 bulan di kampus. Jadi agama ini adalah seterusnya sampai kamu dewasa, sampai kamu rumah tangga dan seterusnya. Oleh karena saya minta yang kurang hanya 1 kemarin ya, laporan penerus Al-Qur'annya ini. Saya sudah bilang mungkin di teman yang pertama, untuk materi PAI khususnya, saya minta laporan Al-Qur'annya setiap minggu. Syukur-syukur kalau Ramadan kemarin kalian hatam Quran, wah itu luar biasa. Kalau kalian sampai hatam itu, laporan ke saya, Pak, saya atas nama Alif Pramana, NIM saya sekian-sekian-sekian, hatam Quran, laporan ke saya. Nah, itu nanti dapat nilai khusus dari saya ya. Karena ini bisa, Quran ini saya harap bisa menjadi benteng batiniah kamu. Bisa nggak kamu menggunakan Al-Quran sama dengan menggunakan handphone? Dalam 1 hari berapa banyak kamu buka handphone? Wah, WA. Coba, bisa nggak Quran kita gitu kan? Jadi setiap saat, buka Al-Quran, bisa nggak kira-kira? Ya, oleh karenanya untuk pelatihannya, saya minta laporannya setiap hari Selasa. Ya, itu laporan dari sekarang nih, masih ada waktu ya kita 2 bulanan lah untuk pertemuan kita. Pak, nih saya atas nama Wanda Amira, minta sekian-sekian. Quran saya saat ini pada Al-Baqarah 1-5. Nggak apa-apa. Ya, nanti Selasa depan laporan lagi. Ya, yang penting setiap Selasa itu setiap minggu ada progresnya. Kita bisa bikin formatnya ya. Baik, untuk materi kita pada hari ini adalah tentang Islam, manusia, dan alam. Korelasi antara Islam, manusia, dan alam. Ternyata memang kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Quran menyebutnya bermacam-macam. Yang pertama bin alam. Ya. Khalaqal iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Karena memang waktu itu kemampuan orang Arab, manusia tahunya dari segumpal darah. Tapi di ayat yang lain Allah berfirman, ya, min sulalatin min tin. Manusia diciptakan dari mana? Dari saripati tanah. Di ayat yang lain dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari mana? Mimma indafik, dari air mani, sperma. Ini kok bisa beda-beda, Pak? Ini dari tanah, dari sperma, dari segumpal darah. Perbedaan ini sebenarnya satu kesatuan.
Bisa saja Allah pisah-pisah sesuai dengan kemampuan kita dalam menangkap. Karena kita ini sejatinya semua dari saripati tanah. Mau Nabi Adam aja pakai moyang kita di saripati tanah kok. Ya. Lalu dari Nabi Adam ini ya, punya anak kembar, Qabil Habil. Dalam baik yang terus punya beranak pinak bahwa ya dari saripati air mani. Ya, air mani yang punya laki-laki sperma bertemu dengan ovum, ya nutfah, sel telur yang punya perempuan. Bertemulah di situ. Tidak ada pertemuan, maka jadilah itu gumpal darah. Jadilah manusia. Jadi satu kesatuan ya. Jadi memang ternyata sangat indah sekali kalau kamu pelajari tentang penciptaan manusia. Dan juga di alam ini, ya, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di alam ini. Ini ja'ilkum fil ardi khalifah. Sebenarnya aku jadikan di muka bumi ini khalifah. Apa mana khalifah? Khalifah itu mana pengganti. Kita ini sebagai manusia ini pengganti Allah. Wah, berat loh ini amanah. Anda, saya, kita semua ini adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Bahkan kita disuruh untuk apa? Mengelola kekayaan alam ini. Kita semua disuruh. Ketika dikasih amanat kepada gunung-gunung menolak. Nggak kuat untuk menjadi khalifah di muka bumi. Lautan-lautan menolak. Manusia mau. Menjadi khalifah, menjadi pengganti Allah. Maka kalau kita menjadi pengganti Allah, setiap doa kita diawali dengan bismillah. Apa sih bismillah? Dengan nama Allah. Artinya semua perbuatan kita itu harus mewakili Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau minum bismillah, kita mau makan bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Jadi kalau kamu nyolong sendal, jangan bismillah, nggak boleh. Bismillah saya nyolong sendal nggak boleh. Kita pergi di masjid nggak boleh ya. Ya, artinya jadikanlah semua perbuatan kita ini mewakili Allah. Makanya perbuatan kamu sebaik-baik. Sama siapapun harus baik, dan cuma pada yang satu agama aja. Beda agama pun harus baik. Dalam konteks sosial ya, konteks ibadah itu masing-masing. Baik, selanjutnya, ini saya akan share screen. Ini sudah saya siapkan materinya. Proses ya. Kemudian tidak ada halangan. Masih dalam proses. Ya. Apakah sudah tampak di layar kalian? Presentasi saya, slide saya. Bisa, Pak. Sudah terlihat. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih informasinya. Oke, ini langsung slide terakhir. Wah, slide-nya banyak banget. Saya nggak akan menjelaskan semuanya. Intinya aja. Entry point-nya saja. Baik. Relevansi agama Islam dalam penciptaan manusia dan alam semesta. Oke. Ini konsep alam menurut Islam. Konsep alam atau yang disebut juga pandangan dunia merupakan persoalan penting yang harus diketahui oleh seorang muslim karena dengan memahami alam tersebut seorang akan mampu menangkap keseluruhan ajaran agama di mana alam tersebut sebagai tanda sebagai eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ini disingkat SWT nggak apa-apa. Itu memang sudah. Bahkan dalam pandangan logika seperti yang dijelaskan oleh filsafat agama, adanya alam membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam pandangan Islam, alam adalah eksistensi yang hak. Itu sesuatu yang benar, yang sungguh-sungguh ada, nyata, dan bersifat baik. Adanya alam semesta ini merupakan bukti adanya penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu yang menciptakan lebih indah, lebih bagus, lebih mulia dari barang ciptaannya. Nah, adanya saya, adanya Anda, adanya alam semesta ini menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu kalau mau pikir itu ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kamu terhadap ciptaan Allah. Jangan berpikir terhadap zatnya Allah. Kamu berpikir Allah, kamu hobinya mungkin ada yang hiking ya, gunung. Sampai di puncak gunung, ya Allah, subhanallah. Apa indah ciptaanmu, kamu melihat gunung gede, Gunung Semeru, Gunung Selamat di atas puncak ketinggian. Lalu kamu melihat, ya Allah, indah sekali ciptaanmu. Nah, itu di situ lihatnya. Ya. Jangan kamu berpikir
Duh, Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah ngapain ya? Allah bikin status gitu kan di WA, BTA gitu. Atau mungkin setelah yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Allah ngapain? Nah, jangan berpikir ke sana. Itu nggak boleh. Nanti orang kita terbatasi. Tapi berpikirlah terhadap ciptaan Allah yang begitu indah. Ya, Allah menciptakan kita sebagai manusia. Dalam diri kita ini kalau kita lihat ke bawah terus, ada kulit, di bawah kulit ada segumpal darah, ada daging, yang ada saraf, ada, Masya Allah. Itu kalau kita lihat sel-sel tubuh itu luar biasa. Kita lihat ke atas, kita tinggal di alam semesta ini ada bumi, ini ada galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, dan lain sebagainya. Ini luar biasa ciptaan Allah. Next. Banyak ayat-ayat yang tertuang dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang ciptaan langit dan bumi. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat 5, dia Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Al-Anbiya ayat 16, dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya secara main-main. Allah nggak menciptakan langit dan bumi secara main-main ya. Sat ayat 27, dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antara kedua secara batin. Jadi semua yang diciptakan Allah ini di muka bumi ini itu ada manfaatnya. Apa iya Pak? Kutu emang ada manfaatnya Pak kutu? Loh, kutu yang ada di rambut kalian, kalau nggak ada kutu, nggak ada pabrik sampo, ya. Gua nggak tahu tuh, ya. Kalau nggak ada kutu, nggak ada pabrik sampo. Nyamuk emang ada manfaat yang banyak. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada baygon, ya, nggak ada semprotan apalagi tuh, fit dan segala macam. Ya. Jadi semua yang Allah ciptakan ini nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang batal. Bahkan di ayat yang lain Allah menciptakan langit begitu luas tanpa ada tiang penyangga di ghairi amadin. Sampai saat ini sebelum pernah mendengar bahwa pesawat Garuda Indonesia Boeing 737 kecelakaan karena menabrak tiang langit. Oh, pernah saya dengar itu. Indah, subhanallah, luar biasa ciptaan Allah begitu indah. Dari ayat Al-Quran di atas terlihat bahwa Islam memandang alam secara positif. Bukan sesuatu yang palsu atau hanya sebagai bayangan semu. Maka Islam tidak sejalan dengan ajaran manapun yang mengatakan bahwa apapun yang dialami manusia dalam ini adalah bayangan semata, itu tidak benar. Ya. Bahkan Allah menantang manusia. Ya. Ustaz Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqris samawati tanfuzu la tanfuzuna bisultan. Berkata Allah, hai manusia, ya. Cukup manusia juga, hai manusia sama jin. Ya. Kalau emang kamu mau, silakan kamu berkumpul semuanya. Masya Allah. Ditantang sama Allah. Silakan berkumpul semua. Ngapain? Ya, kalau kamu mampu untuk menembus langit dan bumi, tembus. Tapi ingat, tangfuzu la tangfuduna illa bisultan. Kamu nggak akan bisa menembus langitku atau bumiku sekalian illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan di sini artinya ilmu pengetahuan. Nah, nanti ini ada hubungannya ilmu pengetahuan yang akan datang ya di depan Islam yang ilmu pengetahuan. Artinya kalau ingin menembus ini ketujuh dengan ilmu. Ada salah seorang astronot dari Amerika yang bernama Neil Armstrong. Dialah orang yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan. Ya. Ketika dia menginjak kaki di bulan, dia bingung. Kenapa? Karena ada dua keajaiban yang ditemukan di situ. Yang pertama, dia mendengarkan suara azan. Jika dia turun ke bulan, ada suara azan. Coba kamu pikir, toa masjid mana yang bisa sampai ke bulan suaranya? Ya, tapi dia mendengar itu fakta. Ya, jadi suara azan di sana. Dan yang kedua, dia melihat bahwa bulan ini seperti pernah terbelah menjadi dua. Dan bulan itu rapi. Kok bisa? Siapa yang membelah bulan ini? Ini setelah dia turun ke bumi, dia menceritakan pengalamannya. Saat itu Amerika nggak mau ya terekspos, akhirnya kan dicabut semua fasilitas Neil Armstrong. Dan itu masuk Islam. Dia turun ke bumi, dia masuk Islam, setelah itu dicabut semua fasilitasnya. Dan itu dikubur supaya banyak orang yang tahu. Jadi sekarang bisa kamu posting kok di Google tuh banyak informasi. Nah, singkat cerita untuk
masalah bumi dibelah itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau waktu itu diuji oleh kaum kafir Quraisy. Kalau bahasa kita nih, ya Muhammad, antar Rasul. Hai Muhammad, kamu kan Nabi nih. Kalau emang Nabi itu ada bulan purnama, berarti dibelah bulannya. Insya Allah. Ini kan permintaan yang ngaco itu, yang nggak logis. Tapi namanya Nabi, Nabi angkat tangan. Ya Allah, izinmu ya doamu, saya bisa membelah bulan. Akhirnya dengan isyarat tangannya, Nabi membelah bulan menjadi dua. Satu sebelah timur, satu sebelah barat. Apa kata orang kafir Quraisy? Muhammad emang tukang sihir nih, jago emang sihirnya. Gitu. Tadi dia minta, kan dia. Ada itu balikin lagi, bagaimana zaman Nabi. Wah hebat umat kalau bahasa kita gitu ya. Hebat umat. Sihir mantep, tapi gak bisa menggoyang hati gua. Gua tetap beriman sama berhala gitu. Maka mereka hanya mengolok-olok Nabi. Tadi mereka dikatakan kafir. Kafir itu dalam bahasa Arab artinya tertutup. Kenapa tertutup? Karena hatinya tertutup dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin bisa melihat mujizat Nabi langsung kok. Ya, bulan dibelah tuh langsung mereka dengan mata kepala mereka. Ya, tapi karena hatinya tertutup dari hidayah, ya nggak ada yang masuk Islam. Yang masuk Islam malah Neil Armstrong, ya, yang beriman berapa ratus tahun kemudian itu. Oke. Next. Ya, di sini dalam Al-Quran kata alam seakan dengan kata ilm, pengetahuan. Ya. Ain, lam, persinggungan kata alam dengan ilm, pengetahuan ini menjelaskan bahwa kemanfaatan yang terkandung dalam alam baru bisa diperoleh bila manusia mempunyai ilmu dan teknologi yang tadi saya jelaskan, di mana kita harus bisa ya, menganalisa bahwa semua yang di alam muka bumi ini untuk manusia. Tapi tadi harus dengan sukron, dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan maka kamu bisa tahu. Demikian pula persinggungan kata alam dengan alamah, tanda, yang menekankan bahwa alam semesta menjadikan tanda-tanda sumber pelajaran dan ajaran manusia. Beruntung segala sesuatu di muka bumi ini Allah kasih tanda dulu. Alhamdulillah. Ketika mau hujan, Allah kasih tanda apa? Allah kasih tanda mendung. Ketika akan terjadi tsunami, Allah kasih tanda apa? Gempa bumi dulu. Setelah gempa itu, lempengan bumi yang disebut Pangea yang ada di dalam lautan ini terdorong ke atas. Maka dari dorongan inilah air laut itu secara teori ya, teori ketika jadi tsunami. Tapi kan waktu kemarin di Banten itu tsunami-nya aneh. Kok ujuk-ujuk, tahu-tahu ada tsunami tanpa adanya gempa. Ini Allah punya sana. Ya, artinya Allah selalu memberikan tanda. Ada tandanya. Apapun yang terjadi, pasti ada tandanya terlebih dahulu. Mau masuk waktu sholat, ada tandanya, azan. Kita mau berakhirnya Ramadan, ada tandanya, malam takbiran. Jadi bersyukur kasih tanda. Kalau enggak, wah repot kita. Kamu nih, sebagai mahasiswi asmi, udah rapi nih. Udah rapi, ya. Mau berangkat kuliah, offline misalnya, siap-siap dandan kalau mati. Tiba-tiba dikasih tanda oleh Allah, ingin buang air besar. Apa tandanya? Mules. Kasih mules sama Allah. Aku juga mules ya, akhirnya nggak jadi berangkat buang air besar ini. Saya berpikir, seandainya Allah nggak kasih mules, coba bayangin. Kamu udah dandan rapi, udah ganteng, udah cantik, tau-tau keluar dari belakang. Coba bagaimana itu? Ya. Ini kan repot ini ya. Untuk dikasih tanda dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Allah kasih tanda, wah repot kalian ini ya. Oke, jadi semua ada tandanya ya. Maka siapa yang dengan sungguh-sungguh melakukan terhadap alam, dengan siap tampil terhadap alam itu, dia akan mengantarkan kepadanya suatu ilmu pengetahuan. Oke, next. Asal kejadian manusia. Asal usul manusia dalam pandangan Islam terdapat figur Nabi Adam sebagai manusia pertama. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah di muka bumi dengan segala karakter kemanusiaan. Adam adalah manusia sempurna, lengkap dengan kebudayaannya, sehingga diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surat 2 ayat 30. Dan ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat,
ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Demi firman, sungguhnya aku mengetahui apa tidak kamu ketahui. Nah, ini ayat ini kalau kamu baca tafsirnya luar biasa nih. Ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi ini, mereka tidak terima. Tidak terima mereka. Kalau bahasa kitanya, ngapain ya Allah masih sama kepada manusia itu si Adam? Itu ujung-ujungnya saling bunuh-bunuhan, ya juga akan membuat kerusakan-kerusakan. Kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya memang jadinya bahwa ketika kita diberikan amanah oleh Allah untuk mengelola alam ini, maka harus kelola dengan adil, ya. Jangan zalim. Kita perlu bersahabat dengan alam. Alam ini, rumah-rumah yang ada di puncak itu, pohon-pohon itu jangan ditebang-tebangi. Tapi apa yang terjadi? Kalau manusia ditebang-tebangi jadikan villa. Ya kalau hujan apa? Longsor. Mau nggak bisa ditahan, jadi di puncak kan longsor. Alam ingin rumah-rumah yang ada di pantai itu, pesisir pantai jangan dibangun rumah. Apa yang terjadi? Kita manusia malah membangun hotel, tempat tinggal, sehingga menyebabkan apa? Abrasi. Nah ini yang kita sendiri merusak. Tapi ingat, tidak semua manusia seperti itu. Ada yang menjaga alam dengan tangannya dan segala macam. Baik, saya nanti bisa dibaca sendiri ya. Sekian dari saya. Ini ada saudara ini. Nah, mungkin ada pertanyaan dari sini. Silakan. Ada pertanyaan terkait masalah Islam di alam atau di luar materi juga silakan. Saya persilakan kepada kami. Fadhol, kalau ada pertanyaan tentang Islam, manusia dan alam. Ini sepertinya khusyuk semua ini ya. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Saya berpatokan pada sukut yadullu alal faham. Diam itu menunjukkan mana paham. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin? Nggak ada, saya ingin absen dulu. Belum, Pak, belum. Nggak ada ya? Ya memang masih sunnah lebaran sih ini ya. Tidak ada, Pak. Sunnah lebaran ini begini nih ya. Kalau lagi masih lebaran disuruh kuliah. Wah, ya sudah repot akhirnya. Oke, saya ingin menyapa kalian dulu. Ya, saya ingin memanggil kalian ya, untuk presensi daftar kehadiran. Ya. Oke. Ada Rian Apriansa. Kang Rian? Halo ya, Pak. Ya, hadir? Hadir, Pak. Qurannya sudah sampai di mana Qurannya? Kang Rian, tadarus Qurannya sudah sampai juz berapa? Nggak dibaca Qurannya ya. Oke. Oke, lanjut. Kang Rafli Aminullah. Kang Rafli. Ini ya. Yang penting ada dulu Pak. Oke, next. Pak hadir, Pak. Ini ya. Oke. Qurannya sudah sampai juz berapa? Maaf, Pak. Qurannya sudah juz berapa? Belum dibaca, Pak. Belum dibaca. Oke. Oke, baik, terima kasih. Kang Ali Pramana. Hadir, Pak. Oke, sudah sampai di mana bacaan Qurannya? Kalau dari kemarin yang puasa, saya kan dari ulang, Pak. Saya dapat 8 juz, Pak. 8 juz. Baik, teruskan ya. Ya. Kan. Apa? Wanda Amira. Wanda Amira Hilminania. Selamat namanya. Iya, Pak. Kenapa, Hadir? Pak? Ya, sudah sampai di mana bacaan Hadir. Quran? Baru sampai surah Ali Imran. Surat Al-Imran ayat Ayat 30-an kayak. 30. Baik, terima kasih. Next, Fatimah Az-Zahra. Hadir, Pak. Hadir. Sudah sampai di mana bacaan Qurannya? Baru mau sampai juz 3, Pak.
Waduh. Saya masih lupa. Iya. Aduh. Lagi harus hatam ya. Kalau nggak hatam ntar saya laporkan ya. Baik, terima kasih. Iya, Pak. Razua Mardia. Razua, Iya, Pak. sudah sampai di mana bacaan Qur'annya? Juz 15. Bisa 15. Baik, terima kasih. Kang Miftahul Huda? Kang Miftah? Iya Pak, Ya. Sudah sampai di mana bacaan Qur'annya? baru Al-Baqarah sampai ayat 10 Pak. Oh. Terima kasih. Next, Ya, Pak. Winovi Aldila. Winovi Aldila? Saya Pak hadir. Ya, Hadiroh kalau perempuan. Hadir. Di mana Qur'annya? Baru sampai juz 3, terus abis itu ngacak langsung sampai juz 30, Pak. Gimana ngacak ini? Sudah besok dari juz 3 ya. Ya, jangan ngacak, nggak boleh ya. Iya, Pak. Cinta kamu aja nggak mau diacak-acak kan? Apa mau cinta kamu diacak sama pacar kamu gimana itu? Oke, next. Aldafa Ramanda. Hadir Pak. Oke, terus sampai di mana Qur'annya? Belum dibaca lagi Pak. Iya, salah. Juz berapa? Belum dibaca sama sekali, Kang Aldafa. Ya, sudah. Ya, tolong saya ya. Juz 1 Pak. Di satu ya, ya baik. Terima kasih. Next, Ali Fahrudin. Kang Ali. Iya Pak. Ya, Hadir. sudah. Sampai di mana bacaan Qur'annya? Baru 2 Pak. Juz 2. Juz 2. Iya. Oke, terima kasih. Kang Flendi Rumondor. Kang Flendi. Iya Pak. Ya. Sudah sampai di mana bacaan Qur'annya? Enggak baca Pak. Nggak dibaca. Bisa baca tapi Iya Pak. bisa bacanya? Enggak terlalu ini sih Pak. Enggak terlalu Oh. apa ya. Nggak begitu lancar. Iya. Boleh baca dengan terjemahannya. Misalnya kamu baca Alif Lam Mim. Zalikal kitabu, baca yang apa ya. Yang Flendi Rumondor Baik, Pak. ini, mohon maaf. Mu'alaf sebelumnya itu bagaimana? Enggak Pak. Jadi bapak saya itu mualaf Oh, Bapak. dan saya. Iya. Baik, baik, baik. Kang Flendi Islam ya. Baik. Islam tidak memberatkan Kang Flendi. Kalau memang Kang Flendi belum lancar, baca terjemahannya nggak apa-apa, Pak. Yang intinya ada laporan. Iya, Pak. Terima kasih ya Kang Flendi ya. Oke, Baik, Pak. next. Zidan Fakih. Elem. Wah, Kang Zidan. Saya Pak, Baik, Kang Zidan. Nggak ada selawatan lagi Kang Zidan ini. Ya, insya Allah kapan-kapan kalau Kapan ya. Sudah juz berapa ngajinya? saya bacanya suka diacak Pak. Misalnya kadang baca Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk gitu misalnya. Udah Itu surat tamat pendek. kalau gitu. Ya. Baik, saya minta nanti diatur ya. Dari sekarang dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai 30. Ya. Belajar untuk mengatur ya, mengatur bacaan Quran kamu nanti ke depannya semua urusan kamu tertata rapi dengan berkah bacaan Quran. Kang Zidan ya. Insya Allah Pak. Next. Terima kasih Kang Zidan. Nabila Elviana S. Nabila. Hadir Pak. Ya, Nabila sudah sampai di mana Qurannya? Baru juz 2 Pak. Juz 2. Baik, terima kasih laporannya. Rohim, Kang Rohim R. Kang Rohim? Hadir Pak. Iya. Sudah sampai di mana bacaan Qurannya? Terakhir di juz 1 Pak. Cuman 1 minggu ini belum baca lagi Pak. Loh, kenapa Kang Rohim belum dibaca lagi? Ya sayanya yang belum ini lagi Pak. Belum sempat lagi. Jangan nggak lagi dapat kan? Enggak Pak. Lagi dapat Pak, karena perempuan ada halangannya. Kalau laki-laki halangannya apa? Oke, next. Terima kasih Kang Rohim. Almalia Rizki. Almalia Rizki. Ya, Pak. Hadir Pak.
Iya, sudah sampai di mana bacaan Qurannya? Baru sampai Al-An'am. Al-An'am. Ya, baik. Terima kasih laporannya ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Nah, tidak ada pertanyaan kan? Kalau gitu nanti ya saya akhiri. Nanti sekiranya ada pertanyaan yang sifatnya ya ini konsultasi tentang agama Islam bisa japri ke saya. Memang saya membuka konsultasi. Kalau memang kamu lupa kalau nanyanya di ada teman-teman, sifatnya ada yang sifatnya personal ya gitu. Saya rasa cukup dan saya mohon untuk kelas yang akan datang dipersiapkan ya 2 materi langsung, Islam, manusia dan alam, serta Islam dan ilmu pengetahuan. Ya, kita akan mulai nanti sekitar jam 1 atau jam setengah 2. Saya rasa cukup sekian dari saya. Apabila ada jilum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.